wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Pramesya Azahra. Di sini saya bertugas terhadap pembuatan program dari Sistem Informasi Koperasi Sekolah. Sebelum saya menjelaskan programnya, saya akan menjelaskan database dari program koperasi sekolah. Pertama, saya akan menjelaskan dari tabel masternya terlebih dahulu. Di tabel master yang pertama itu ada tabel user. Nah, di tabel user ini ada atribut ID user, username, dan password. ID user ini memiliki tipe data INT, username varchar, dan password juga varchar. Nah, ID user ini merupakan primary key. Lalu selanjutnya ada tabel petugas operasi yang memiliki atribut ID petugas, nama petugas, nomor HP, dan ID user. Jadi nanti ID user ini akan ditarik ke tabel petugas koperasi. Nah, ID petugas ini juga merupakan primary key dan ID user ini foreign key-nya. Lalu selanjutnya ada tabel barang yang berisikan atribut ID barang, nama barang, harga satuan, dan ID kategori. ID barang memiliki tipe data INT, nama barang varchar, harga satuan desimal, terus satuan barangnya itu juga varchar, dan ID kategorinya INT. Primary key-nya itu ada di ID barang dan foreign key-nya ada di ID kategori. Lalu selanjutnya ada di kategori barang, yaitu ada di atributnya ada ID kategori dan nama kategori. ID kategori memiliki tipe data INT dan nama kategori varchar. Primary key-nya ada di ID kategori. Lalu yang selanjutnya di tabel master ini ada tabel siswa yang berisi atributnya itu ada ID siswa, nama siswa, dan angkatan. ID siswa ini memiliki tipe data varchar, nama siswa varchar, dan angkatan ini INT. Yang merupakan primary key-nya adalah di ID siswa. Lalu selanjutnya ada tabel transaksi. Yang pertama itu adalah tabel jual. Nah, di tabel jual ini atributnya ada ID jual, ID siswa, ID petugas, tanggal jual, dan grand totalnya. Baik datanya sendiri, ID jual ini merupakan INT, ID siswa INT, ID petugas INT, tanggal jual itu date, dan grand total ini desimal. Primary key-nya ini ada di ID jual, lalu foreign key-nya ada di ID siswa dan ID petugas. Lalu selanjutnya ada tabel bayar yang atributnya berisi ID bayar, ID jual, dan status bayar. Dengan tipe data ID bayar INT, ID jual INT, dan status bayar ini enum dan yang merupakan pilihan nanti ada pilihan diproses, selesai, atau dinyatakan. Nah, primary key-nya itu ada di ID bayar dan foreign key-nya ada di ID jual. Lalu selanjutnya ada tabel detail jual yang atributnya berisi ID detail, ID jual, ID bayar, ID barang, ID kategori, kuantiti barang, harga satuan, dan stok total. Tipe data sendiri ID detail ini INT, ID jual INT, ID bayar INT, ID barang INT, ID kategori INT, kuantiti barang juga INT, harga satuan desimal, dan stok totalnya desimal. Lalu primary key-nya ada di ID detail, foreign key-nya itu ada di ID jual, ID bayar, ID barang, ID kategori. Nah, nanti dari sini tuh yang akan untuk meminta laporan dari penjualan, terus juga pembelian, dan yang laporan barangnya. Terus yang digunakan pada saat pembuatan program ini. Yang pertama itu adalah penggunaan Visual Studio Code untuk membuat kode programnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari struktur project saya dalam Visual Studio Code ini. Project ini kan diberi nama koperasi sekolah, lalu dalam
project ini saya membuat beberapa folder agar memudahkan dan lebih terstruktur dalam perancangan programnya. Yang pertama itu ada folder aset. Folder aset ini berisi lagi folder CSS dan IMG. CSS ini berfungsi untuk tampilan setiap menu agar nanti bisa memudahkan saat ada perubahan atau revisi. Jadi setiap menu memiliki tampilan masing-masing dalam kodenya. Terus juga ada IMG, di sini tuh ada barang untuk jadi karena di database kami tidak ada untuk menyimpan barang, kami mengakalinya untuk menggunakan barang ini tuh tersimpannya di program saja. Jadi tidak memenuhi database juga. Lalu setelah itu ada logo yang berfungsi untuk di sidebar dan halaman ini. Lalu selanjutnya ada autentikasi. Di sini ada login PHP. Di sini ada proses login, yaitu digunakan nanti untuk tampilan login dan juga ada lengkapnya. Lalu selanjutnya ada folder database. Di sini berisi database dari program sistem informasi sekolah. Lalu di sini ada include, itu ada untuk tampilan softwarenya. Terus ada folder master yang berisi dari tabel-tabel master dari database. Benar tujuannya supaya memudahkan pada saat penyusunan programnya. Jadi bisa terlihat dengan tabel master dan tabel transaksinya. Tabel master ada siswa, terus tugas, kategori barang, sama barang. Lalu yang terakhir itu ada tabel transaksi. Di sini berisi kasir PHP untuk yang penyedia halaman kasir untuk tambah barang ke keranjang. Lalu ada tabel transaksi untuk pencetakan struk dan keranjang. Lalu ada pembayaran, dan ada penjualan. Selanjutnya tools kedua, saya menggunakan XMPP ini sebagai local software yang menjalankan Apache dan MySQL-nya sehingga aplikasi dapat dijalankan pada localhost. Lalu yang terakhir itu saya menggunakan tools PHP MyAdmin untuk menyimpan database atau mengelola data yang tersimpan di MySQL. Nah, kemudian untuk bahasa pemrograman yang dibuat itu ada PHP, terus juga ada MySQL, terus ada juga ini CSS, dan saya menggunakan Bootstrap untuk frameworknya dan JavaScript. Di sini saya menggunakan library-nya kenapa native, jadi tidak perlu ada folder untuk controllernya karena masih tergolong sederhana. Berikutnya saya akan lanjut ke penjelasan programnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang program dari sistem informasi koperasi sekolah. Halaman ini merupakan halaman untuk login petugas, di mana petugas harus memasukkan username dan password agar bisa mengakses menu yang lainnya. Username dan password ini harus terdata di database agar bisa terkoneksi langsung. Nah, lalu setelah login ini yang pertamanya yaitu kasir. Di kasir ini ada fitur cari barang, ada pemilihan kategori dan lanjut pembayaran. Di cari barang ini fiturnya juga sudah aktif. Kita coba untuk ini langsung muncul, jadi sudah terbukti aktif. Lalu di kategori juga, nah ini untuk tambah produk dari pembelian pelanggan. Jadi nanti di sini kasir akan menginput barang dari pembelian pelanggan. Misalnya untuk ini ditagih. Nah, lalu mengklik
mau lanjut pembayaran supaya bisa lanjut ke transaksinya. Setelah diklik ini bakal langsung pindah ke menu transaksinya. Nah, di menu transaksi ini ada fitur keranjang, dan di keranjang ini ada nama barang, harga, jumlah, sub total, dan aksi untuk menghapus barang kalau ternyata tidak jadi pembeliannya. Nah, di jumlah ini juga bisa tambah ataupun mengurangi barang. Kita juga bisa hapus. Langsung hapus. Nanti ini juga langsung muncul total item yang dibeli dan total belanjanya jadi berapa. Lalu untuk mencetak stok ini harus ada nama pembelinya dulu. Nama pembeli ini adalah data dari siswa yang sudah terdaftar di koperasi sekolah ini. Lalu ada pemilihan metode pembayaran untuk saka tunai. Kita coba untuk non tunai. Lalu ada total belanja sama yang dibayarnya berapa dari pembelinya. Kalau misalkan yang dibayar ini kembali, nanti langsung otomatis muncul kembalinya berapa. Lalu di sini ada status pembayaran. Nah, untuk mensimpan transaksi ini status pembayarannya itu bisa apa aja, tapi kalau untuk cetak status pembayaran itu harus selesai dulu. Lalu lanjut simpan transaksi yang sudah disimpan, tapi produk masih ada karena belum cetak stok. Setelah cetak stok baru hanya akan dikosongkan kembali. Nah, kayak gini. Ini karena sudah dicetak stok, jadi keranjang dikosongkan kembali. Lalu selanjutnya ada menu barang. Di menu barang juga sama, ada fitur cari barang, kategori, tambah kategori, semua tambah barang. Di cari barang ini coba dipilih berfungsi atau tidak berfungsi. Di kategori juga nggak jauh beda sama di menu kasir, cuman sini kita bisa edit barang dan tambah kategori. Kategori tisu, ini langsung muncul di sini dan di sini muncul di dua-duanya sih. Lalu juga kita bisa tambah barang. Kita tambah tisu. Ini pilih kategorinya dan tambah gambar untuk barangnya. Lalu simpan barang dan dia akan muncul. Nah, ini juga langsung terhubung ke database-nya. Jadi database barang. Nah, ini. Jadi udah terhubung langsung. Terus selanjutnya juga ada fitur barang. Misalnya kita mau ganti harganya $5.000, jadi akan terganti. Nah, selanjutnya ada fitur, ada menu siswa. Di sini ada sama fitur cari, terus ada filter angkatan sama untuk tambah siswa. Sini juga udah berfungsi fitur carinya. Terus fitur angkatan juga sama menurutkan sesuai angkatannya dipilih. Lalu kita coba tambah siswa. Simpan siswa dan dia akan muncul di sini dan juga muncul di database. Jadi terhubung dengan database. Lalu setelah itu ada menu tugas. Di menu tugas juga sama, ada fitur pencarian. Dan muncul, terus juga bisa untuk tambah tugas. Fungsinya ini adalah
dia nanti bakal terkoneksi sama database petugas dan user untuk loginnya. Misal kita nama namanya admin import, username dan admin ini bakal tersimpannya di database user tabel user. Oke, ini kita lihat di database-nya. Muncul, terus juga muncul di user. Selanjutnya itu di menu pembayaran. Karena tadi kita udah melakukan transaksi, itu udah masuk misalnya sampai di tanggal 7. Kita coba melakukan transaksi kembali supaya ngecek langsung masuk atau tidaknya. Di pembayaran, klik di pembayaran, dia juga langsung masuk. Dan dia juga udah terkonek ke database, dia langsung masuk ini, terus juga masuk ke database penjualan dan database data jual. Terus di menu pembayaran ini juga ada untuk mengurutkan pembelian dari tanggal berapa, misalnya urutkan dari ini. Di sini juga data pembayaran, terus pembayaran hari jumlahnya berapa, sama pembayaran di bulan Juli itu. Jadi ini pembayaran per bulannya berapa. Pembayaran ini juga terdapat fitur untuk mengunduh laporan dari pembayaran. Jadi fitur ini nanti langsung terkonek ke Excel yang dapat memudahkan petugas dalam pelaporan bulanan. Nah, kayak gini. Lalu selanjutnya ada menu penjualan. Di sini juga sama, bisa menampilkan seperti tadi yang di menu pembayaran. Kayak gini dia. Terus juga ada bisa menampilkan transaksi bulanannya, terus penjualan per bulan, sama barang yang terjual di bulan yang saat ini. Ini juga masuk ke database itu di database ini. Jual, nah dia masuk. Dan di penjualan ini juga ada detailnya, membeli barang apa saja. Nah, untuk si data penjualan ini tuh masuknya ke database penjualan tadi. Lalu di menu penjualan juga ada fitur untuk mendownload laporan penjualan ataupun laporan dari barang yang sudah terjual. Ini nanti langsung connect sama Excel juga seperti di laporan pembayaran. Nah, ini untuk laporan penjualan. Lalu ini untuk barang yang terjual.
Nah, ini semua perlu dilangsung sama database. Terus kalau semuanya sudah, ada fitur logout yang kalau misalkan itu langsung balik ke menu awal, yaitu menu lagi. Setelah melakukan pengecekan terhadap program sistem informasi koperasi sekolah, kantor kami telah membuat uji testing untuk sistem informasi tersebut. Nah, pengujian sistem ini ada terdiri dari beberapa kategori dan beberapa pernyataan yang diisi oleh 4 responden. Saya akan membacakan untuk kategori pernyataan yang terlebih dahulu. Untuk kategori pertama itu adalah fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang. Untuk pernyataan yang pertamanya yaitu fungsi login admin berasal memverifikasi username dan password sehingga pengguna dapat masuk ke sistem koperasi. Lalu di pernyataan keduanya ada fungsi tambah, ubah, dan hapus data barang berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta perubahan tersimpan pada sistem. Pernyataan yang ketiga, pada kategori 1, fungsi input transaksi penjualan berhasil menyimpan data pembelian sehingga dapat ditampilkan kembali pada laporan. Lalu di kategori kedua itu adalah kesalahan interface. Pernyataan 1 dari kategori 2, halaman pembayaran menampilkan informasi tata pembayaran, pendapatan harian, dan pendapatan bulanan dengan tampilan yang jelas dan mudah dipahami. Lalu pernyataan kedua, ada tampilan daftar barang siswa petugas transaksi pembayaran dan penjualan tersusun rapi sehingga mudah digunakan oleh pengguna. Lalu pernyataan ketiga dari kategori kedua yaitu pencarian filter tanggal dan filter kategori dapat digunakan dengan tampilan yang jelas serta mudah dipahami pengguna. Lalu kategori ketiga itu ada kesalahan dalam struktur data atau akses database internal. Pernyataannya terdiri dari data transaksi yang tersimpan di database sesuai dengan data barang yang dipilih dan jumlah pembelian yang dilakukan. Lalu yang kedua itu ada perubahan data barang, siswa, petugas, maupun kategori berhasil diperbarui pada database yang langsung ditampilkan pada sistem. Lalu yang terakhir ada data laporan pembayaran dan laporan penjualan yang ditampilkan sesuai dengan data transaksi yang tersimpan di database. Lalu kategori keempat itu ada kesalahan kinerja dari sistem. Yang pertama pernyataannya ada halaman login dapat dimuat dan diakses dengan cepat tanpa delay yang mengganggu pengguna. Yang kedua, proses penyimpanan transaksi dan pembayaran berlangsung dengan cepat sehingga data langsung muncul pada laporan. Yang ketiga adalah halaman laporan penjualan dan pembayaran tetap dapat menampilkan data dengan baik meskipun jumlah transaksinya sudah cukup banyak. Lalu di kategori kelima ini ada inisialisasi dan kesalahan terminasi. Pernyataannya itu yang pertama, ketika pengguna belum melakukan login, sistem secara otomatis mengarahkan pengguna ke halaman login sehingga halaman utama tidak dapat diakses secara langsung. Lalu yang kedua, setelah proses logout dilakukan, sesi pengguna berakhir sehingga halaman yang memerlukan login tidak dapat diakses kembali. Lalu yang terakhir, sistem tetap berjalan dengan stabil dan tidak mengalami kegagalan ketika terjadi kesalahan input maupun gangguan koneksi sementara. Nah, dari formulir uji testing ini kita sudah melakukan pengujian terhadap 4 responden dan ini adalah hasil dari keseluruhannya. Berdasarkan dari hasil uji testing yang dilakukan kepada 4 responden, secara keseluruhan sistem informasi koperasi sekolah memperoleh hasil yang sangat baik. Pengujian dilakukan pada 5 aspek yaitu fungsi sistem, tantangan antarmuka, struktur data, kinerja sistem, serta inisialisasi dan terminasi. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh kategori memperoleh rata-rata di atas 3,6 dari skala 4. Kategori fungsi sistem memperoleh rata-rata 3,92, sedangkan kategori antarmuka mendapatkan nilai sempurna yaitu di 4,00. Untuk kategori struktur data serta kinerja sistem masing-masing memperoleh rata-rata 3,67 dan kategori inisialisasi serta terminasi memperoleh rata-rata di 3,75.
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan, mudah digunakan, memiliki performa yang baik, serta mampu mengelola data dengan benar. Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang dapat terus ditingkatkan, secara keseluruhan sistem ini sudah dinilai layak dan siap digunakan. Sekian dari penjelasan program saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.